Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda. Tentu saja bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini kita kembali mengangkat topik tentang subak. Ya, subak yang terancam punah ya, karena alih fungsi lahan yang begitu masif. Ada prediksi ya, katakanlah begitu 2030 subak bisa jadi akan punah. Tapi apakah ini akan menjadi kenyataan atau tidak? Saya akan mewawancarai Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana, Prof. Wayan Budiasa. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, Astungkar sehat ya, Prof ya. Dan kita bicara tentang subak nih, Prof. Ya. Karena Prof juga kawitannya di Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian, betul. Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Prof, kalau kita bicara tentang subak dalam kajian akademik atau dalam pandangan Prof sendiri sebagai seorang akademisi, melihat subak kita gimana nasibnya hari ini, Prof? Subak sampai dengan detik ini, kalau kita lihat eksistensinya, saya nilai masih tetap eksis dan sangat kuat ya. Kalau dari segi kuantitas, jumlahnya sampai saat ini sudah tumbuh dan berkembang sampai menjadi 1.603 subak sawah di Bali dan sekitar 1.118 subak abian di Bali ya. Nah, untuk subak sawah itu dengan luas sawah menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, data tahun 2023 itu luasnya 79.526,7 hektar. Ya. Itu data dinas. Tapi kalau kita lihat data yang diakui secara nasional itu seluas 70-an ribu ya. 70-an ribu. Ya, jadi ada selisih sekitar 8.000 sekian. Ya, seperti itu. Oh, jadi ada perbedaan data. Tapi Prof tadi saya mengatakan jumlahnya sampai ribuan, Prof ya? Iya. Tapi ada yang mengatakan misalnya ini sudah semakin ada subak yang hilang, yang ada hanya namanya, dan faktanya di lapangan gimana? Seperti apa, Prof? Saya pernah melakukan studi diagnose luas lahan sawah di Kota Denpasar tahun 93-2003, periode 10 tahun. 10 ya. tahun. Pada tahun 93 berdasarkan keputusan Wali Kota Madya waktu itu ada sekitar 45 subak di Kota Denpasar tahun 93. Nah, di tahun 2003 tinggal 42 subak. Berarti artinya ada 3 subak yang sudah tinggal nama saja. Oh. Dan dari 43 subak yang masih ada saat itu, sebagian lahannya juga sudah pada berkurang seperti itu. Ya, jadi itu. Lahannya berkurang ya, Prof ya, dan ada 3 subak yang itu berarti sebenarnya ada pengurangan ya, baik lahannya maupun jumlah subaknya, Prof. Jumlah subak, institusinya berkurang. Kemudian luas sawah per subaknya juga berkurang. Nah, terbukti di tahun kalau kita lihat data 2023 subak di Denpasar itu tinggal 35. 35 ya? Ya, dari 93 ke 2003 kan 30 tahun. Ya, 30 tahun. Dari 45 subak menjadi 35 subak. Artinya 10 subak sudah tidak ada di Kota Denpasar. Iya. Nah, ini kan mengindikasikan ada indikasi kepunahan institusi subak di Bali seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita bicara ada prediksi mengatakan 2030 gitu, bisa jadi karena salah satu indikasi atau yang menjadi ukurannya adalah alih fungsi lahan yang begitu masif, banyak lahan yang dari sawah kemudian jadi perumahan, jadi dan segala macam lah. Kalau Prof melihatnya 2030 akan hilang atau gimana, Prof? Kalau 2030 saya kurang percaya dengan proyeksi itu. Saya yakin subak di Bali itu masih tetap ada sampai manusia Bali, manusia Hindu masih ada. Masih ada ya? Ya, saya yakin itu. Selama manusia Hindu di Bali masih ada dan
masih ada manusia Hindu yang menekuni usaha tani, Subak itu masih ada. Saya yakin itu. Ya. Selama masih ini ya. Ya. Tapi hanya ada Subaknya atau hanya institusinya, kemudian tanahnya sudah nggak ada, petaninya nggak ada malah. Kepunahan Subak itu kalau kita lihat di filosofinya kan didasari atas Trihita Karana. Ya. Jadi ada 3 elemen pembentuk Subak. Pahriangan, Pawongan, dan Palemahan. Ya. Yang paling riskan itu adalah Palemahan dan Pawongan. Ya. Palemahan bisa menyusut lahannya. Bisa pindah tangan, terjual, dan alih fungsi. Kemudian petaninya yang kita lihat sekarang ini semakin ke depan itu semakin sepuh. Semakin tua. Dan petani muda yang bermunculan itu semakin sedikit. Bahkan hampir cenderung anak-anak petani yang memiliki lahan sawah itu tidak terarahkan untuk menjadi petani. Ya, tidak terarahkan untuk menjadi petani. Jadi kalau dilihat dari Trihita Karananya, Palemahan dan Pawongan ini ancaman cukup besar. Tapi kalau Parahyangan masih kuat kayak ya, Prof ya. Selama lahan sawah dan manusia Hindunya masih ada dan aktivitas usaha taninya masih ada, saya yakin aktivitas Parahyangannya masih ajak. Oke. Kalau ada yang mengatakan Subak dilumahkan, katakanlah begitu, Prof. Karena kan secara kelembagaan, pengaturan, kemudian secara fisiknya juga, irigasinya kurang dirawat dan lain sebagainya. Prof melihatnya gimana selama ini? Perhatian terhadap Subak. Benarkah Subak dilumahkan? Kalau secara hukum Subak kan terpayungi oleh Perda. Perda 9 tahun 2012 tentang Subak. Perdanya. Ya, tapi masalahnya di Bali ini lembaga tradisional itu kan tidak hanya Subak. Tapi juga ada desa adat, ada juga bendege, ya, nelayan, untuk kelompok nelayan, ya, petani ikan. Nah, terkait dengan interaksi atau hubungan antara Subak dan desa adat itu terindikasi ada benturan secara yuridis, secara hukum, terutama di pasal 25 Perda tentang desa adat. Di sana ada pasal, yaitu pasal 25 itu terkait dengan tempat suci, kemudian sumber-sumber air, itu menjadi kewenangan pengelolaan desa adat. Nah, bagaimana kalau sumber air itu dan tempat suci itu memang peruntukannya untuk Subak? Apakah ini dikelola oleh desa adat? Ini kan menjadi benturan yang sebelumnya sudah secara tradisional dan secara historis itu dikelola oleh Subak, kemudian menjadi seolah-olah tanda kutip menjadi rebutan menjadi pengelolaan desa adat. Nah, itu terlebih-lebih kalau yang yang menjadi anggota desa adat dan menjadi anggota Subak itu dari wilayah yang berbeda. Katakanlah Subak X ya, di dalamnya ada anggota desa adat A, ada anggota desa adat B yang menjadi anggota Subak. Nah, kalau ini akan dikelola oleh suatu desa adat tertentu, maka akan berbenturan, akan terjadi benturan-benturan ya. Itu salah satu yang katakanlah secara yuridis itu bisa melemahkan institusi ya. Nah, ini butuh perhatian semua stakeholder. Menurut saya itu semua stakeholder itu ABCGM, akademisi, bisnis ini usaha tani termasuk bisnis. Kemudian yang ada di lingkungan persawahan atau das itu juga bisnis-bisnis yang ada di dalamnya termasuk bisnis pariwisata, PDAM dan sebagainya, itu termasuk bisnis yang berinteraksi dengan kepentingan Subak. Ya. Kemudian C-nya community. Jadi masyarakat itu sendiri yang berkumpul, berorganisasi kan, dan G-nya government. Pihak pemerintah yang terkait dengan Subak ini ya, dengan desa adat. Kemudian C-nya media, termasuk Bali Pos. Ya. Sangat memiliki kontribusi. Kalau ingin tujuannya mengajakkan Subak
Ya. ABCGM ini sangat berkontribusi dan memiliki peran masing-masing. Oke. Ini yang harus menjadi perhatian bersama tentang Subak. Tapi yang di lembaga tadi, nah kalau Perda tadi, Prof, yang nomor 4 tahun 2019 ya, Desa Adat yang pasal 25 itu. Adat, ya. Nah, menyiasat itu gimana, Prof? Harusnya direvisi kah atau seperti apa, Prof? Kalau menurut Prof? Perlu direvisi Perdanya itu? Kalau menurut saya harus dilakukan negosiasi. Negosiasi ya. Ya, negosiasi. Dalam hal ini yang para penyusun perda itu kan teman-teman di legislatif, kemudian disepakati di level eksekutif dan legislatif kan seperti itu, sehingga diimplementasikan di masyarakat seperti itu. Jadi itu sangat perlu untuk melindungi masyarakat Bali secara keseluruhan, melindungi lembaga tradisional yang merupakan pilar Bali. Ya, di Bali ini ada 3 pilar utama, yaitu agama Hindu, Subak, dan Desa Adat. Itu 3 pilar utama yang membuat Bali ini ajeg. Kalau boleh ditambahkan dengan bendega. Tapi di Undang-Undang 2023 itu di sana disebutkan hanya Subak dan Desa Adat. Ya. Itu bendeganya ketinggalan ya? Mungkin saat perumusannya belum terpikirkan atau terlewatkan seperti itu. Berarti di Perda sudah ada dan di Undang-Undang nomor 15 juga dapat pengakuan. Pengakuan ya. Sebenarnya di nomor 15 Undang-Undang Provinsi itu sebenarnya diperkuat Subak itu diakui oleh negara. Iya, secara nasional negara hadir ya. Tapi di pasal 25 214 Perda itu yang mungkin masih agak rancu kewenangannya siapa. Tapi kalau secara kelembagaan ada yang mengatakan ini Subak sekarang apakah dinas pertanian, dinas kebudayaan, dinas pemajuan adat budaya, katanya agama ini adat agak susah juga nih, Prof. Mana yang ada lembaga yang khusus membidangi tentang Subak ini? Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan institusi, salah satunya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Kalau kita telusuri, Subak ini kan termasuk di dalamnya termasuk lembaga adat ya, lembaga adat. Artinya merupakan organisasi tradisional mengenai tata guna air atau tata air atau tata tanaman di masyarakat adat di Bali ya. Ya, seperti itu. Yang bersifat sosio-religius, agraris, religius, dan ekonomis ya, dan tumbuh berkembang sepanjang zaman kan seperti itu definisi Subaknya ya. Artinya supaya ada negosiasi kemudian untuk melindungi kedua institusi ini, supaya tidak saling melemahkan, supaya pawongannya baik di tingkat Subak maupun dengan Desa Adat tidak berbenturan gara-gara aturan yang berbenturan seperti itu. Ya. Kan yang rugi kita sendiri. Ya, betul. Ya. Harus bisa dinegosiasikan dengan baik-baik gitu ya, Prof ya. Ya. Apakah nanti ujungnya ada perlu revisi Perda atau apapun, silakan gitu ya, Prof ya. Asalkan ini menjadi harmonis. Ya, harmonis ya, Desa Adat dengan dengan Subak ini bisa jalan beriringan, sama-sama dilindungi. Dan PMA mungkin Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebenarnya bisa diberikan kewenangan juga untuk mengatur Subak gitu, karena ini organisasi adat gitu, Prof. Iya, betul. Kalau dari segi posisi strategisnya Subak itu kan sudah diakui secara internasional. Bahkan UNESCO mengakui sebagai warisan budaya dunia. Itu artinya jangan sampai kita kurang peduli dengan Subak. Karena dunia atau internasional sudah mengakui. Itu sangat penting keberadaannya. Kalau sampai hilang, di planet Subak gimana, ini. Bro? Jadi warisan dunia hilang. Hilang ya. Ya. Identitas masyarakat Bali juga bisa hilang. Sangat itu. Jadi identitas masyarakat Bali juga hilang. Jadi sangat penting ada upaya-upaya untuk tetap menjaga kelestarian atau menjaga keajegan Subak ini. Oke, sebagai closing statement, apa upayanya, Prof? Oke. Untuk melestarikan lah katakanlah Subak ini. Agar Subak itu tidak punah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan.
yang sangat penting adalah yang pertama melindungi lahan subak, melindungi pelemahannya. Pelemahannya ya, betul. Ya. Pelemahannya. Apa langkah-langkah untuk melindungi pelemahannya? Negara sudah hadir sebenarnya ya dengan menetapkan luas sawah dilindungi, LSD. Kemudian ada juga perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, PLP2B. Nah, antara LSD dan PLP2B ini juga harus harmonis. Kemudian disupport oleh rencana detail tata ruang tingkat kecamatan. Nah, di sana kan sudah akan diatur apa peruntukan dan tata guna lahan di rencana detail itu, sehingga peluang alih fungsi akan terkunci di sana karena rencana detailnya sudah ada. Dan semua pihak harus menghormati rencana detail itu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi alih tangan, jual beli lahan pertanian, khususnya lahan sawah, yang boleh membeli lahan sawah itu atau lahan pertanian itu hanya yang berprofesi sebagai petani. Seperti yang terjadi di Jepang. Di Jepang, kalau kita ingin beli lahan sawah atau lahan pertanian, harus yang berprofesi sebagai petani. Ini sudah ada best practice-nya. Ada orang Madura yang tujuannya hanya mengurus pernikahan ke Jepang tahun 2011. Itu sudah ada di YouTube ya. Akhirnya karena ada bencana di Jepang, ada gempa bumi dan tsunami, dan ada limit visanya di sana. Akhirnya dia mohon perlindungan dan mohon perpanjangan visa. Akhirnya ditoleransi panjangan visa 1 tahun. Dan di sana dia, kalau di Indonesia dia sebenarnya sudah mapan, berani menikah dengan orang Jepang. Itu kan sudah berani memiliki power atau memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarga. Dia sudah merasa nyaman dengan penghidupan di Indonesia. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia harus menjadi petani sukses di Jepang. Seperti itu. Sampai dia berhasil menguasai 30 hektar lahan sawah yang mungkin menjadi milik pribadi, dan 10 hektarnya dia mengerjakan saja. Artinya dia menguasai sampai 40 hektar sebagai petani modern, smart farmer di sana. Ya, seperti itu. Jadi ada contohnya di Jepang, tanah boleh dijual, tanah tapi, sawah ya? Ya sawah atau lahan pertanian boleh dijual, tapi pembelinya harus petani. Hanya petani yang memiliki sertifikat sebagai petani yang boleh. Ada sertifikatnya orang ya? Ya, ada sertifikatnya. Untuk jadi seorang petani. Tidak ngaku-ngaku sebagai petani. Ya, tapi sudah tersertifikasi oleh lembaga yang berwenang bahwa orang itulah petani, itu boleh membeli. Seperti itu. Jadi intinya bagaimana melindungi pelemahan sawah itu, Profesor. Sudah ada aturannya, sebenarnya undang-undang sudah ada ya, Prof. LSD sudah ada. Tinggal ditegakkan saja. Gitu. Kemudian yang ketiga, pemerintah perlu menjamin ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas usaha tani. Infrastruktur irigasi, kemudian pump road, jalan usaha tani untuk akses, bawa traktor itu kan itu butuh akses seperti itu, bawa input dan mengeluarkan output ya, hasil usaha tani, hasil panen itu kan juga butuh akses seperti itu. Kemudian yang kelima, ada insentif dan disinsentif yang memadai dengan memberlakukan perda LSD dan PLP2B. Ya, itu perlu diperdakan itu. Lahan sawah dilindungi dan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan itu perlu diperdakan. Sehingga alih fungsi itu sudah terkunci di sana. Ya, terkunci di sana. Baik. Ada lagi, Prof? Yang kedua yang perlu kita lindungi adalah petaninya. Karena yang riskan mengarahkan subak itu punah itu dari 3 pilar ini adalah lahannya dan juga petaninya, manusianya. Karena kondisinya saat ini kan petani yang sedang mengolah sawah ini kan sudah sepuh, lebih banyak umurnya 60 tahun ke atas. Nah seperti itu. Jadi sangat perlu diremajakan.
Peremajaan petani. Nah, Oke. upaya mendorong petani muda ini Ah. membutuhkan effort berbagai pihak. Hmm. Perguruan tinggi, pemerintah itu perlu hadir, mendorong petani muda, seperti itu. Baik. Yang kedua, menyediakan akses teknologi usaha tani cerdas, smart farming. Karena petani muda kan tidak mau yang tradisional, berlumpur liar itu tidak suka dia. Nah, perlu diberikan literasi dan teknologi, transfer teknologi terkait dengan smart farming. Oke. Ya. Yang ketiga, menyediakan akses pembiayaan hijau, ya green financing, yang menjamin keberlanjutan kegiatan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian. Oke. Dan yang keempat, pemerintah perlu mengembangkan kelembagaan agricultural kooperatif, koperasi pertanian. Koperasi pertanian. Sehingga dinas koperasi perlu hadir juga. Ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir ya menerapkan industri 4.0 pada kegiatan koperasi pertanian dan juga perlu mengembangkan IRPP, Integrated Rice Processing Plant. Jadi pabrik beras modern sangat perlu dibangun di Bali, minimal 1 unit per kabupaten, sehingga hasil panen gabah kering panen yang ada di Bali ini tidak keluar Bali. Nilai tambah bisa terbentuk di Bali seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan tadi ya Prof ya. Kita tidak mengulang, tapi jika semua hal itu bisa dilakukan, kita yakin Subak tidak akan punah, Prof. Ya, jadi ada upaya untuk mengerem atau mengerem alih fungsi, kemudian merebajakan petani. Di sana kuncinya ya. Baik. Karena kita sudah ketemu akar masalahnya, maka effortnya di sana. Baik. Ya. Terima kasih Prof atas ya pencerahannya ya kepada kita dan mempertegas kembali bahwa Subak itu perlu dipertahankan. Upaya bagaimana ke depan ini harus dilakukan dan stakeholder semuanya harus terlibat ya Prof ya. Sekali lagi terima kasih Prof, terima kasih pemirsa Bali TV, demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Prof Santi. Om Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.